Halo tutor sebaya. Halo Mapers, kenalin aku Kak Clara. Di sini kita akan membahas mengenai garis istimewa dalam segitiga. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Nah, untuk materi yang selanjutnya ada garis istimewa dalam segitiga. Pada materi ini sebenarnya ada beberapa teorema yang dapat kita gunakan. Tetapi pada video kali ini kita akan membahas teorema yang kedua, yang berbunyi jika ZA, ZB, dan ZC berturut-turut merupakan garis berat ke sisi AB dan C, maka ZA kuadrat sama dengan setengah B kuadrat ditambah setengah C kuadrat dikurangi setengah A kuadrat. Untuk ZB kuadrat sama dengan setengah A kuadrat ditambah setengah C kuadrat dikurangi seperempat B kuadrat. Dan yang terakhir untuk ZC kuadrat sama dengan setengah A kuadrat ditambah setengah B kuadrat dikurangi seperempat C kuadrat. Lalu kita lanjut ke contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan AD adalah garis berat, dengan AD sama dengan ZA, maka buktikan bahwa ZA kuadrat sama dengan setengah B kuadrat ditambah setengah C kuadrat dikurangi seperempat A kuadrat. Lalu kita lanjut ke bukti. Menurut teorema Stewart yang sudah kita pelajari sebelumnya, diperoleh ZA kuadrat A sama dengan B kuadrat dikali setengah A ditambah C kuadrat dikali setengah A dikurangi A dikali setengah A dikali setengah A. Sehingga ZA kuadrat sama dengan B kuadrat dikali setengah ditambah C kuadrat dikali setengah dikurangi setengah A dikali setengah A. Diperoleh ZA kuadrat sama dengan setengah B kuadrat ditambah setengah C kuadrat dikurangi seperempat A kuadrat. Jadi, teorema tersebut terbukti ya. Dan cara ini juga berlaku untuk membuktikan ZB dan ZC. Lanjut ke contoh soal. Ini ada soal nih yang bisa dikerjain oleh Mapers. Aku beri waktu untuk mengerjakan ya. Diketahui segitiga ABC dengan AD, BE, dan CF adalah garis berat. Panjang AD, BE, dan AB berturut-turut adalah 8. Tentukan panjang CF. Ayo dikerjain yuk. Aku beri waktu ya. Di pause dulu nih videonya. Lanjut ke penyelesaian. Menggunakan teorema dua garis istimewa pada segitiga tadi, diperoleh gambar sebagai berikut. Dan rumus yang akan kita gunakan adalah ZA kuadrat sama dengan setengah B kuadrat ditambah setengah C kuadrat dikurangi seperempat A kuadrat. ZB kuadrat sama dengan setengah A kuadrat ditambah setengah C kuadrat dikurangi seperempat B kuadrat. Dan ZC adalah setengah A kuadrat ditambah setengah B kuadrat dikurangi seperempat C kuadrat. Berdasarkan teorema tersebut, maka diperoleh untuk AD kuadrat sama dengan setengah AC kuadrat ditambah setengah AB kuadrat dikurangi seperempat BC kuadrat. Kita memasukkan nilai yang sudah diketahui menjadi 8 kuadrat sama dengan setengah AC kuadrat ditambah setengah dikali 8 kuadrat dikurangi seperempat dikali BC kuadrat. Diperoleh hasil 64 sama dengan setengah AC kuadrat ditambah 32 dikurangi seperempat BC kuadrat. Lalu untuk 32 ini kita pindah ruas sehingga menjadi 32 sama dengan setengah AC kuadrat dikurangi seperempat BC kuadrat. Nah, kita anggap ini sebagai persamaan satu ya, Mapers. Untuk yang kedua ada BE kuadrat nih. Nah, mencarinya dengan setengah BC kuadrat ditambah setengah AB kuadrat dikurangi seperempat AC kuadrat. Nilai BE tadi adalah 8, maka kita masukkan 8 kuadrat sama dengan setengah BC kuadrat ditambah setengah 8 kuadrat dikurangi seperempat AC kuadrat. 8 kuadrat merupakan 64 dan diperoleh 64 sama dengan setengah BC kuadrat ditambah 32 dikurangi seperempat AC kuadrat. 32 ini kita pindah ruas ke kiri menjadi 32 sama dengan setengah BC kuadrat dikurangi seperempat AC kuadrat. Nah, kita anggap ini sebagai persamaan kedua ya. Nah, kita akan eliminasi dulu nih persamaan 1 dan 2 yang sudah kita cari tadi.
Tadi kan ada setengah AC kuadrat dikurangi seperempat BC kuadrat sama dengan 32. Dan untuk persamaan yang kedua ada setengah BC kuadrat dikurangi seperempat AC kuadrat sama dengan 32. Nah, kita untuk yang persamaan satu akan dikalikan dengan 2, dan yang persamaan kedua tidak usah kita kalikan ya. Hasilnya menjadi AC kuadrat dikurangi setengah BC kuadrat sama dengan 64. Dan untuk setengah BC kuadrat kita kurangin ya. Hasilnya ada 3/4 AC kuadrat sama dengan 96. Lalu ini untuk 4 kita pindah ruas menjadi 3 AC kuadrat sama dengan 384. Lalu 384 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 128. Nah, sampai sini paham belum nih Papers? Atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, lanjut ke penyelesaian selanjutnya, yaitu substitusi nilai AC tadi ke persamaan 1 ya. Di persamaan 1 tadi ada setengah AC kuadrat dikurangi seperempat BC kuadrat sama dengan 32. Kita masukkan nilai AC menjadi setengah dikali 128 dikurangi seperempat BC kuadrat sama dengan 32. Setengah dari 128 adalah 64. Dan diperoleh negatif 1/4 BC kuadrat sama dengan negatif 32. Jadi BC kuadrat adalah 128. Lalu kita lanjut ke persamaan yang ketiga, yaitu CF. CF kuadrat sama dengan setengah AC kuadrat ditambah setengah BC kuadrat dikurangi seperempat AB kuadrat. Kita masukkan nilai AC tadi, yaitu setengah dikali 128 ditambah setengah dikali 128 dikurangi seperempat kali 64. Hasilnya diperoleh 64 ditambah 64 dikurangi 16. Jadi CF kuadrat adalah 112. CF adalah 4/7. Jadi panjang CF yang kita cari adalah 4/7 cm. Gimana nih Mavers? Apakah ada kesulitan? Jika ada kesulitan bisa tanya di kolom komentar ya. Halo Mavers, bersama Kak Saidah kita akan belajar teorema Menelaus dan Seva. Tidak usah berlama-lama lagi, kita akan lanjut langsung ke materinya. Teorema Menelaus. Diketahui segitiga ABC, titik D terletak pada garis AC dan titik E terletak pada garis BC. Titik D dan E dihubungkan membentuk garis DE. Garis AB dan DE diperpanjang sehingga keduanya berpotongan di titik A, seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Titik D dan F segaris atau kolinear jika dan hanya jika memenuhi BE per EC kali CD per DA kali AF per FB sama dengan 1. Garis transversal adalah sebuah garis yang memotong dua buah atau lebih garis yang berada pada satu bidang dan memiliki dua titik potong atau lebih. Kemudian menggunakan pembuktian dari kanan ke kiri, jika berlaku BE per EC kali CD per DA kali AF per FB sama dengan 1, maka titik D, E, dan F segaris. Misalkan, perpanjangan DE dan perpanjangan sisi AB di titik F aksen, ditunjukkan F sama dengan F aksen. Dari pembuktian dari kiri ke kanan, maka berlaku BE per EC dikali CD per DA dikali A F aksen per F aksen B sama dengan 1. Sementara dari arah kanan ke kiri berlaku BE per EC kali CD per DA kali AF per FB sama dengan 1. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh AF aksen per F aksen B sama dengan AF per FB. Diperoleh F sama dengan F aksen, sehingga garis DEF aksen berimpit dengan garis DEF, karena titik F dan F aksen sama. Terbukti bahwa D, E, dan F segaris. Terbukti jika berlaku BE per EC dikali CD per DA dikali AF per FB sama dengan 1, maka titik D, E, dan F segaris. Teorema Seva. Diketahui segitiga ABC dengan titik D, E, dan F masing-masing terletak pada garis BC, CA, dan AB. Garis AD, BE, dan CF berpotongan di satu titik, dan jika dan hanya jika AF per FB dikali BD per DC dikali CE per EA sama dengan 1. Pembuktian dari kanan ke kiri. Terdapat titik F pada garis AB sehingga memenuhi persamaan berikut. AF aksen
per F aksen B kali PD per DC kali CE per EA sama dengan 1. Karena kita masih memakai simbol F dalam gambar kita, maka persamaan ini juga berlaku sesuai dengan pembuktian dengan kondisi pertama. AF per FB sama kali PD per DC dikali CE per EA sama dengan 1. Dengan pembandingan keduanya, maka kita dapatkan AF aksen per F aksen B sama dengan AF per FB. Tambahkan 1 di kedua ruas, maka AF aksen per F aksen B ditambah 1 sama dengan AF per FB ditambah 1. AF aksen ditambah F aksen B per F aksen B sama dengan AF ditambah FB per FB. Kita dapatkan AB per F aksen B sama dengan AB per FB. Persamaan terakhir menunjukkan bahwa titik F aksen dan titik F berimbit, sehingga garis AD, BE, dan CF aksen berpotongan di satu titik. Contohnya, mencari BD dan DA menggunakan teorema Seva. BD per DA dikali AF per FC dikali CE per EB sama dengan 1. BD per DA dikali AF per AF dikali 3 per 2 sama dengan 1. BD per DA dikali 1 dikali 3 per 2 sama dengan 1. BD per DA sama dengan 2 per 3, sehingga kita dapatkan BD 2 cm dan DA 3 cm. Kemudian kita mencari OC menggunakan teorema Menelaus. DO per OC kali CE per EB kali BA per AD sama dengan 1. 14 dikurangi OC per OC dikali 3 per 2 dikali 5 per 3 sama dengan 1. 14 dikurangi OC per OC dikali 15 per 6 sama dengan 1. Kemudian melakukan perhitungan sehingga kita dapatkan OC sama dengan 10 cm. Nah, segitu dulu nih materi dari kami. Apakah Mavers ada yang ingin ditanyakan? Jika Mavers punya pertanyaan, bisa chat di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. See you Mavers!